maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang menghidupkan satu malam daripada bulan Rajab ini, lam yamut qalbuhu, tidak mati hatinya. Tidak Allah matikan hatinya, walaupun hati manusia menjadi mati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini semua lupa kepada Allah. Tidak ingat mati lagi, tidak ingat surga lagi, tidak ingat neraka lagi. Orang yang mampu menghidupkan satu malam saja di bulan Rajab, buat amalan. Secara amalan apa saja boleh. Yang paling bagus itu untuk membuat amalan malam nisfu Sya'ban, malam 15 Ramadan apa? 15 Rajab. Itu yang paling bagus. Maka lam yamut qalbuha, tidak akan Allah matikan hatinya, walaupun hati manusia mati semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan inna Rajab bisyahri, sungguhnya bulan Rajabnya adalah bulan. Fadilah pertama bulan Rajab. Bulan yang kedua, fadilah yang kedua, lam yaktub sayatan min amali abdin. Allah tidak mencatat, tidak menulis kejahatan-kejahatan hamba di bulan Rajab ini. Ada orang berbuat dosa, rakit, stop menulis. Aktif saja yang menulis. Di kiri kanan kita ini ada rakit aktif. Jadi rakit menulis kejahatan dan kebaikan. Bulan Rajab ini, orang yang berbuat kejahatan lam yaktub, tidak tertulis, dianggurkan oleh Allah, stop. Fadilah kelebihan bulan Rajab. Maka Allah katakan bulan Rajab ini adalah bulan aku tidak menulis kejahatan orang yang berbuat dosa di bulan Rajab. Bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apalagi malam ini adalah malam Jumat pertama daripada bulan Rajab. Dalam kitab Nasihin Iqlahbar dan sebagainya, setiap bulan malam-malam Jumat bulan Rajab itu para roh-roh itu datang ke rumah. Bapak kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, ibu kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, saudara keluarga kita, itu ajiballahu ayya'tiya baitahu fi yaumil jum'atin min yaumil rajab. Setiap malam Jumat bulan Rajab, ajiballahu, Allah izinkan, Allah perintahkan kepada roh-roh itu untuk mendatangi saudara keluarga-keluarganya ini. Jadi ada roh itu yang datang ke rumah setiap malam Jumat. Kenapa? Meminta bantuan, meminta pertolongan kepada keluarganya. Malam ini roh datang berteriak, ya. Apa kata roh? Ya man sakana darana, ya auladana, atas qura yauma qabatana. Ya man sakana darana, wahai orang yang diam di rumah saya. Bapak saya, bapak kita datang malam. Ibu kita datang, teriak. Ya man sakana darana, wahai orang yang diam di rumah saya. Ya auladana, wahai anakku, atas kuraya manggabatana, tidakkah kau ingat tentang kegaiban kami? Kami dalam kubur jasadna, tolonglah. Kami dalam kubur disiksana, tolonglah. Kami dalam kubur kehausan, tolonglah, kasih makan, kasih minum, tolonglah. Wasahu sayhatan, berteriak dengan teriakan yang sangat kuat. Wa yasma'u kulli sautin, didengar suara ini kullu makhluqatin, semua makhluk, ilal jinni wal insi, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar teriakan roh malam ini. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, pentingnya kita malam ini buat amalan. Nanti setelah Isya pulang ke rumah baca Yasin. Siapa baca Yasin malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Siapa baca Kahfi pada malam Jumat, maka Allah terangkan kuburannya, surah Kahfi. Siapa membaca surah Waqiah pada malam Jumat, surah Muluk,
Dan Allah lepaskan dari azab kubur. Buat amalan sebanyak-banyaknya malam. Ya, kalau mau tidur. Kita kan tidak dipaksa beramal seumur hidup, enggak ada. Allah haramkan salat setelah asar. Haram. Allah haramkan salat setelah subuh. Haram. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kita beramal 24 jam. Karena Allah menginginkan kita tidak boleh beribadah menyembah Allah 24 jam, meninggalkan dunia, meninggalkan anak, meninggalkan saudara, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkan, ada waktu diharamkan untuk salat, untuk beribadah setelah salat asar dan salat subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak kita berteriak, ya misalkan ada anak, wahai anakku, atas kurang bapaknya kami diazab dalam kuburnya, tolong baca Al-Quran, tolong wasaddaku amwal, sedekahkan harta kami, sedekahkan harta kami. Kamu baca Yasin, baca tahlil, baca doa. Pada malam ini bantu menolong keluarga-keluarga kita yang tinggal. Itu pasti sampai ya. Karena banyak dalam Al-Quran itu Allahumma qulil muslimin wal muslimat, wajib kita mendoakan umat Islam muslimin dan muslimat. Allah Nabi berjanji man amala bihadzal doa sab'ina wa isrina, siapa mau mengamalkan doa ini Allahumma qulil muslimin wal muslimat 27 kali, ya taqabbalallahu du'ahum, Allah akan terima apa yang dia minta. Jadi dia setiap hari ada membaca doa Allahumma muslimin Allahumma muslimin terus istiqamah. Setahun 2 tahun sudah istiqamah doa Allahumma muslimin 27 kali setiap hari itu tidak putus istiqamah. Maka setelah itu dia tawasul kepada Allah, ya Allah, aku sudah membaca doa kaum muslimin muslimat 27 kali. Sekarang aku berhajat kepadamu, tolong aku ya Allah beri mobil ya Allah. Tolong aku ya Allah beri mobil ya Allah. Kata Allah, yang dapat bala amalahu, pasti dan pasti yang diterima doa. Jadi kehebatan mendoakan orang Islam itu sampai-sampai Allah berjanji, kalau kamu ingin doa kamu hebat, ingin amal kamu diterima, ingin ibadah kamu diterima, amalkan doa untuk muslimin dan muslimat 27 kali. Amalkan muslimin dan muslimat 27 kali. Maka hadirin sekalian, Bapak kita menangis hari ini dalam kubur, berteriak, ya man sakana darana wahai anakku, ya auladana wahai orang yang diam di rumah, la taraktukum amwalakum, aku tidak tinggalkan rumah ini padamu nak. Aku tidak tinggalkan harta ini kepadamu nak. Aku tidak tinggalkan kebun yang besar, mobil yang baik ini kepadamu nak. Illa ayat Qur'an ini ingat kami dalam kubur, kami diazab nak. Kami kehausan, tolong nak sedekahkan harta nak, tolong wakafkan harta. Sangat berhajat orang yang meninggal dunia dengan amal salihun auladwa, amal salih yang ditinggalkan oleh anak keluarganya. Apabila meninggal manusia maka putus segala amalnya kecuali 3 macam yang bisa terus menerus, yaitu doaun waladun asalihun, doa anak yang saleh, amal anak yang saleh. Ini Nabi mengatakan tidak akan putusnya sampai di dalam kubur apabila dia membaca amal-amal saleh dan mendoakan doa ibu bapak. Ibu bapak kita menangis hari ini berteriak, wahai anakku, kami kelaparan dalam kuburna. Tidak kutinggalkan rumah ini nak, tidak kutinggalkan mobil ini nak padamu nak. Ila ayat Quran ingat kami dalam kubur nak, tolong kami, tolong kami. Ini malam Jumat, kami diizinkan Allah untuk datang kepadamu supaya kamu baca Al-Quran, supaya kamu berzikir, supaya kamu bertahlil dan lain sebagainya. Maka Bapak hadirin yang minta Allah Subhanahu wa taala, kalau malam ini anak-anak kita ada di rumah baca Al-Quran, ada yang berzikir, apalagi kalau bisa itikaf di masjid, ikut dengan jamaah ini, beramal, gembira roh, jadi senang hatinya, senyum dia, berteriak dia
Ketika subuh pulang ke kuburannya, apa dia? Ya Allah, tawil umuri auladiha wa ausi' rizqiha. Sungguh senangnya hatiku ya Allah. Aku punya anak yang saleh. Ketika aku datang ke rumah, dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia bersedekah, dia i'tikaf di masjid. Tawil umurha, panjangkan umurnya. Wa ausi' rizqiha, luaskan rezekinya. Wa tawil ajraha, panjangkan jodoh-jodohnya dan lain sebagainya. Senang seorang ayah, seorang ibu yang meninggal melihat anaknya beribadah, melihat anaknya berdoa, melihat anaknya sholat, melihat anaknya berzikir. Sungguh senang hatinya sehingga dia berteriak kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dia anaknya dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya dan diberikan kebahagiaan di dalam hidup di dunia dan akhirat. Tapi kalau seandainya Allah malam ini Bapak datang ke rumah kita, Mama datang ke rumah kita, Ibu datang ke rumah kita, saudara datang. Di dalam rumah satu pun tidak ada yang baca Yasin. Di dalam rumah satu pun tidak ada yang berzikir. Dalam rumah satu pun tidak ada yang sholat. Sedih sesedihnya seorang ibu, seorang bapak yang sudah kelaparan, yang sudah diazab, yang sudah disiksa di dalam kubur ribuan tahun, puluhan tahun. Ketika malam Rajab didatangkan, tapi pulang ke rumah tidak dapat apa-apa, sedihnya, nangis ya, berteriak dia, ya man sakana darana. Wahai anakku, kami ibumu nak, kami bapakmu nak, tolonglah nak, tolonglah nak. Puluhan tahun kami diazab, puluhan tahun kami kelaparan, puluhan tahun kami disiksa. Ini malam Allah izinkan kami datang, tolong nak, baca Al-Quran nak, baca Al-Quran nak. Satu pun anak yang tidak ada yang baca Al-Quran, satu pun anak yang tidak ada yang salah, sibuk dengan dunia saja. Enggak ada lagi yang mau salat, tidak ada lagi yang mau baca Al-Quran, tidak ada yang berzikir, mau main HP, mau nonton TV, sebut dan lain sebagainya. Maka bapaknya menangis. Wa yarji'u min baitiha min khalaqatin ala khalaqah. Maka bapak dan ibunya yang datang ke rumahnya, ketika ibu dan bapaknya melihat anaknya tidak ada yang membaca Al-Quran, tidak ada yang membaca Yasin, maka bergulung-gulung dia pulang dari rumahnya menuju kuburnya. Pada ketika itu dia berteriak kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teriakan juga kepadanya, ya ibadi unzur ala auladiha. Seorang ibu bapaknya berteriak, wahai Tuhanku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Aku tidak punya anak yang saleh, aku tidak ada punya anak yang bisa baca Al-Quran, aku tidak ada punya anak yang salah, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Mereka durhaka padamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya ibadi unsur ala aulad. Wahai hambaku, lihat anak. Ma taf'alu fid dunya, apa yang mereka kerjakan di dunia? Berapa puluh tahun engkau beri dia makan, engkau sakit, rela engkau sakit, dia sehat. Rela engkau lapar, dia kenyang. Banting tulang plus keringat siang dan malam kau membesarkan anakmu. Sekarang matab aluha. Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan dosa ke dosa. Yang mereka dosa kerjakan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzur ala auladiha, lihat anaknya, pandang anak. Maka seorang ibu bapak menangis terus masuk ke menangis masuk ke kubur dan berteriak sujud kepada Allah, ya Rabb, tawil umur, ya Rabb, tawil umuri auladi, ya Allah, matikanlah anak saya. Saya tidak sanggup melihat anak saya yang berlumuran dengan dosa. Cepatlah dia mati, miskinkanlah dia, hinakanlah dia, supaya dia merasakan azab yang kau rasakan azab kepada saya. Maka akhirnya mereka Allah Subhanahu wa taala hidup sementara. Hidup sementara. Hidup tidak ada arti apa-apa. Ad-dunya mal'unatun.
Adunya lahbun, adunya marun. Dalam Al-Quran Allah bina dunia. Dunia permainan, dunia sanda gurau, dunia terlaknat, dunia fitnah, dunia sangsara, dunia menderita. Maka bila kita tidak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini, azab, resiko yang besar bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, umur yang panjang, badan yang sehat, masih bisa makan, masih bisa minum. Ayo Pak, gunakan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak hadirin sekalian, kami ini ditinggal i'tikaf di masjid ini menggunakan waktu, menginginkan bahwa waktu yang Allah berikan ini kami syukuri dengan ibadah kepada Allah. I'tikaf itu bukan orang beramal, i'tikaf itu bukan orang berzikir, i'tikaf itu bukan orang baca Al-Quran, orang diam di masjid. Mana kata apa di masjid, barang siapa diam di masjid, wala yaqra'ul Quran, wala yazakkaru, bukan dia bertasbih, bukan dia berzikir, bukan dia salat, bukan dia ibadah, diam saja. Itu nilainya i'tikaf di masjid, tinggal di masjid, diam di masjid, niat i'tikaf, tidak baca Al-Quran, tidak zikir, tidak salat, ibadatin lebih bagus daripada ibadah sunat orang di rumahnya 70 rakaat. Lebih bagus i'tikaf diam di masjid, tidak mengotori masjid, dia tidak mengotori masjid, diam di masjid, tidak baca Al-Quran, tidak zikir, hanya diam saja i'tikaf, daripada orang salat 70 rakaat di rumahnya salat sunat. Maka Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kami ini bukan orang pengangguran, bukan orang apa namanya itu tidak punya kerjaan, tidak punya usaha, tidak punya anak, enggak punya anak. Kalau saya ini lebih hebat lagi Pak, bukan saya terhapus umum ya. Nah saya punya azwaj, punya istri 4, anak 13. Ayah anak saya. Biasa saja saya tinggal, enggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita ini bukan untuk mengurus dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menjadikan kamu manusia. Wa ma khalaqtu ma nafsin, kata orang Indonesia. Ma adalah menafikan seluruh apa yang ada di muka bumi. Ma adalah menghilangkan apa yang ada di atas muka bumi. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada setan, tidak ada jin, tidak ada binatang. Yang ada kamu manusia untuk apa? Untuk ibadah kepadaku. Aku jadikan hewan bukan untuk aku, tapi untuk kamu berkhidmat kepada kami. Aku jadikan ayam untuk kamu makan, aku jadikan ikan untuk kamu makan. Semua yang ada di atas muka bumi, wakulu wasrabu, silakan makan dan minum. Tapi ada tugas berat yang aku berikan kepada kamu, illa liya'budun, menyembah aku, mengenal aku, mengenal Allah, menyembah Allah, taat kepada perintah Allah. Ini tujuan kehidupan kamu di atas muka bumi yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sementara. Kita ini sudah di SMS Allah tiap hari, Pak. Tiap hari ada SMS. Wahai hambaku, dulu rambutmu putih, sekarang dulu rambutmu hitam, sekarang sudah putih. Bertanda kamu akan kembali kepada aku. Bertanda kamu akan mati itu, wahai hamba. Sini Allah. Manusia ini diliputi oleh nafsu, diliputi oleh syaitan. 9 yang menarik manusia di neraka, 1 saja yang menarik ke surga. Maka manusia ini qalilun min ibadiyah pun sangat sedikit yang masuk surga itu. Tidak bisa nih di SMS dengan rambut yang putih, dengan jenggot yang putih, pakai jenggot palsu misalnya kan,
pakai rambut palsu, semer rambut, Allah SMS lagi, hei hambaku, dulu matamu terang, sekarang matamu kabur. Berarti sudah keambil nikmat matamu. Berarti kamu akan kembali kepada. Berarti kamu akan mati. Sadar manusia kamu akan mati. Manusia yang diliputi nafsu membikin lagi kacamata warna lagi. Bertambah gagah, bertambah sombong pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak ada kematian bagi dia. Allah tidak berhenti walaupun kamu begitu, kata Allah, tetap aku peringatkan lagi. Aku ingatkan lagi kamu, SMS lagi kamu. Dulu gigi kamu sempurna, bagus. Sekarang aku tinggal, aku rompong gigi kamu, aku buka gigi kamu satu persatu. Berarti kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Manusia yang diliputi nafsu dan syaitan yang terkutuk, bikin lagi gigi palsu. Bertambah gagah dan hebat lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti memberikan nasihat kepada kita. Sekarang rambutmu sudah kamu semir, matamu pakai kacamata warna, gigimu pakai gigi palsu. Apa yang tidak bisa membuat kamu lagi tunduk kepadaku? Yaitu kekurangan tenagamu. Tenaga kita umur 30, 20 bagaimana, Pak? Jangan. Dari sini ke Lembang sambil bawa motor sampai sini hujan panas. Umur 40 tahun apa yang terjadi? 50 tahun apa yang terjadi? 1000 kali macam susuk yang ada di badan kamu, 1000 kali macam kekuatan untalan apapun, 1000 kali macam kekuatan takkan mampu menahan kekuatan tenaga yang Allah ambil daripada kamu. Ada orang datang tanpa saya, Pak. Dia cerita makan kacang-kacang sebida tuh 150 biji. Di sini susuk emas intan, umur 40 sanggup memikul beras 2 pikul, ekor kelapa 2 pikul, 40 ke atas 50 kilo lah, sudah membuyang semua. Datang dengan saya, minta pasang lagi susuk. Aku bilang walaupun besi kampalkan kalau tahu deh. Walaupun ditampalkan di muka kamu, tak akan bisa tenaga itu bertambah. Kamu sudah ditarik oleh Allah tentang kematian. Tidak bisa umur nggak bisa ditambah-tambah. Mata kabur bisa pakai kacamata, rambut putih bisa pakai semir, gigi bisa pakai gigi palsu, tapi usia takkan bisa berubah dengan usia muda kembali lagi. Walaupun engkau menangis air mata darah, walaupun berkumpul seluruh dokter, walaupun berkumpul 1000 macam obat, walaupun berkumpul 1000 macam ulama, walaupun menjadikan kamu kembali muda, la terjek abadan abadina, takkan pernah kembali muda itu selama-lamanya. Kita bakal mati. Kita bakal menerima surga atau neraka. Kita bakal diazab di dalam kubur. Azab dalam kubur itu bukan canggung-canggung. Lau kata azbun minal kubri lahmun au qat'un. Seandainya azab di kubur itu, kata Allah Subhanahu wa taala, diambil setetes air saja. Orang yang disiksa di dalam kubur itu, ambil siksaan itu setetes air yang ada di jari kamu, dijatuhkan di bumi ini, kharakaman fis samawati wa ardh, terbakar langit dan bumi. Terbakar langit dan bumi. Azab di dalam kubur bukan yang sama kita dengar, yang sama kita bayangkan, yang sama kita lihat. Bukan. Dasar sedahat-dahatnya azab dalam kubur. La hayyatun wala maut dalam Al-Quran. Kami siksa orang di dalam kubur, tidak dikatakan hidup, tidak dikatakan mati. Kenapa? Kalau dikatakan hidup, mereka tidak ada lagi nampak tulang belulang mereka, daging mereka, mereka lebur, hancur mereka. Tapi mereka masih berteriak minta tolong kepada Allah. Dikatakan mati, mereka terus menjarit, berteriak minta tolong, karena merasakan azab yang Allah berikan kepada mereka. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ayo, masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita.
masih ada mata bisa melihat, masih mampu makan, masih mampu mendengar, masih mampu bergerak, gunakan waktu. Al-waktu kasaid iza kata. Waktu ini begitu cepat perjalanannya. Bila engkau tidak bisa menggunakannya, maka waktumu habis hanya sia-sia saja. Kita tidak terasa, Pak. Bulan Rajab, sahabat Ramadan ini. Rajab 2 bulan lagi Ramadan. Baru rasanya bulan Ramadan. 3 tahun kita COVID ini sudah bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini kita bebas tarawih lah. 2 tahun ini lah kucing-kucingan tarawih. Kadang tarawih dilihat sibuk keluarga. Apalagi COVID pertama mati lampu kita tarawih. Tidak boleh di terang-terangan tarawih. Tarawih ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan tarawih. Apa dinikmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita yang belum bergabung dengan Ustaz Dakwah itu bergabung lah. Masalahnya asbab usaha dakwah. Saya orang Kalimantan, Banjarmasin. Saya datang ke Jambi tahun 2000. Saya kerja di Pertamina di Kuala Tungkal. Masih saya diam di Jambi ini tahun 2000. Saya masih kosong, Pak. Masih banyak masih kosong. Kalau saya berangkat ke Tungkal, saya salat asar, zuhur, maghrib kadang-kadang itu kurang 2, kadang harus dia tunggal, Pak. Dia tunggal. Dia lain azan, dia lain imam, dia lain ke masjid. Satu orang tuh lah. Kadang kosong. Hari ini sudah 20 tahun saya diam di sini. 10 tahun. Diam di Jambi ini sudah 12 tahun. Alhamdulillah lah. Kalau Bapak dari Jambi ke Tungkal, insya Allah nggak ada lagi masih kosong. Kalau ke sini ke Palembang nggak ada lagi masjid yang kosong. Pokoknya di masjid mana saja, surau mana saja, langgar mana saja, alhamdulillah sudah berisi salat 5 waktu. Sudah berisi salat 5 waktu. Ini bertanda apa, Pak? Pertandaan Islam sudah mulai bangkit. Islam sudah mulai maju. Islam sudah mulai berkembang. Tapi bangkitnya Islam, Pak, bukanlah lagi panjang umur kita, tidak. Islam bangkit tidak lama. Islam bangkit tidak lama. Kalau zaman Rasulullah sahabat bangkit Islam masih 1500 tahun masanya. Tapi sekarang bila Islam mulia, Islam hebat, Islam adalah menjadi terkenal, diagungkan orang, disegani orang, masanya tidak lama. Ya lama. Imam Mahdi masanya enggak lama, sekitar 7 tahun saja. Maka hari inilah kita bersama-sama ayo membangkitkan Islam lagi. Sebelum Imam Mahdi datang ke hadapan kita menjadikan dunia ini aman damai, maka kita yang akan bersama-sama mengajak. Ayo ke masjid, ayo salat, ayo berjamaah. Ini pengaruh besar, Pak. Narkoba itu asalnya berapa orang, Pak? 1 narkoba itu asal. Tapi dia suka ngajak kawan, ayo esak yuk. Sekarang seluruh dunia orang kenal dengan narkoba itu. Nah, kenapa sekarang kita diam saja? Kita saja yang sholat, kita saja yang ke masjid, kita saja yang baca Al-Quran. Akhirnya hilang generasi muda kita. Maka seorang bapak, ayo bawa keluarga yang ke masjid. Maka seorang ibu, ayo suruh anak yang ke masjid. Maka seorang anak, ayo bawa keluarga yang ke masjid. Dia ajak saja. Masalah mereka mau atau tidaknya itu hudan indallah adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala utus pada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang di masjid, mengajak-ajak ayo ke masjid, ayo ke masjid. Kalau masyarakat masih ada yang tak paham, masih ada yang tak paham. Orang teroris itu orang lain sebagainya tak paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dan kita suka i'tikaf tinggal di masjid. Karena i'tikaf tinggal di masjid itu adalah salah satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi demi Allah, aja'ala zatan nabi yang menjadikan aku seorang nabi. Aku bersumpah demi Allah yang menciptakan aku, ishadu may ya'alaku qalbahu fil masjid, hadza may ya'malu billah. Saksikanlah kamu siapa orangnya yang diam di masjid, yang suka ke masjid, itulah orang yang beriman kepada Allah. Nabi bersumpah kepada Allah, kalau kamu melihat ada orang yang suka tinggal di masjid, aku bersumpah, hadza may ya'malu billah. Inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda kita beriman kepada Allah,
adalah termasuk kita sering-sering masuk masjid. Mohon maaf atas segala kesalahan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.